Di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terbentang sebuah pulau yang selalu diselimuti aura gelap dan kisah-kisah mengerikan. Namanya Pulau Nusa Kambangan, pulau yang tak hanya menjadi penjara bagi para penjahat paling berbahaya di Indonesia, tapi juga tempat di mana manusia seolah kehilangan jati dirinya di balik jeruji besi. Dari kejauhan, Nusa Kambangan tampak seperti pulau tropis biasa hijau, lebat, dan dikelilingi laut biru yang tenang. Namun, siapa sangka, di balik keindahan itu tersimpan kisah kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Pulau ini pertama kali dijadikan lokasi penjara pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya sederhana tapi mengerikan untuk menjauhkan para tahanan berbahaya dari dunia luar. Letaknya yang terpisah dari daratan utama dan dikelilingi ombak besar Samudra Hindia membuat siapapun yang dipenjara di sini nyaris mustahil bisa kabur. Bahkan nelayan lokal pun jarang berani mendekat ke perairannya pada malam hari. Belanda membangun penjara batu besar di tengah hutan lebat, dijaga ketat, dan dikelilingi rawa serta bukit kapur. Setelah kemerdekaan Indonesia, kompleks penjara itu diambil alih oleh pemerintah RI dan terus beroperasi hingga kini. Dan konon, di Pulau Nusa Kambangan pernah terjadi peristiwa misterius saat eksekusi mati seorang narapidana bernama Amir Joni. Ia adalah terpidana bos narkoba, sekaligus pembunuhan berantai yang dikenal kejam dan memiliki ilmu hitam dari aliran rawa rontek. Ajian yang diyakini membuat tubuh tak bisa mati meski dipenggal atau ditembak. Ketika ragu, tembak menembakkan peluru ke jantungnya, Amir Joni tetap berdiri. Tembakan kedua dan ketiga pun sama, meskipun darah mengalir, tapi ia tak tumbang. Mungkin kalian penasaran dengan kisahnya seperti apa? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, suara debur ombak terdengar berat, seolah lautan di selatan Jawa sedang menahan amarah. Di kejauhan, pulau yang dikenal sebagai Pulau Neraka tampak gelap tanpa cahaya, hanya sesekali disambar petir yang menyingkap bayang-bayang tembok tinggi dan menara penjaga. Itulah Nusa Kambangan, tempat akhir bagi manusia yang sudah tak diinginkan dunia. Dan di dalam salah satu sel di lapas batu, duduk seorang pria berkulit legam dengan tatapan tajam dan rambut gimbal kotor. Namanya Amir Joni, usia 42 tahun, mantan pengedar narkoba lintas provinsi yang pernah menguasai jaringan dari Aceh hingga Surabaya. Tapi yang membuatnya terkenal bukan hanya karena barang haram yang ia jual, melainkan karena satu hal: ia tidak bisa mati. Amir Joni lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, dari keluarga petani miskin. Ayahnya mati muda karena racun tikus yang diminum sendiri akibat utang. Sementara ibunya meninggal saat Amir berusia 12 tahun. Hidupnya keras, kadang tidur di kandang sapi, mencuri singkong di kebun orang, dan berkelahi hampir tiap malam. Saat remaja, Amir bergabung dengan sindikat pengedar sabu dari Jawa Timur. Ia cepat naik karena keberaniannya, tapi juga karena sesuatu yang tak biasa. Amir seolah selalu lolos dari maut. Ia pernah ditusuk 2 kali, ditembak di kaki, dan ditabrak mobil pick-up saat kabur dari razia, tapi tetap hidup. Orang-orang yang ada di lingkaran hitam mulai menyebutnya sebagai Joni Setan.